Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin minal ulama wal a'izza, yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, guru, bapak dan ibu semuanya, orang tua kami, serta saudara-saudara kami yang hadir di Masjid Miftahul Jannah ini. Saya doakan yang rajin sholat ke masjid, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah berikan karunia anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau nanya dulu Bapak Ibu, ini makin maju atau makin mundur ini? Bu, safnya ini makin maju atau makin mundur? Apa ya yang maju? Kok kayaknya banyakkan ibu-ibu ya? Bapak-bapaknya kemana? Pada kemana nih Ustaz? Oh, padahal Bapak Ibu, di malam yang ke-15 daripada keutamaan salat tarawih, wa fil lailatil khamisata asyara, orang yang keluar dari rumah menuju ke masjid melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, maka kana tusalli alaihi malaikah tahtal arsh. Keutamaan daripada salat tarawih pada malam yang ke-15 yaitu bahwa para malaikat memohonkan ampunan kepada orang-orang yang salat tarawih. Amin. Jadi ini kalau tidak ada dikasih keutamaannya ini, saya khawatir makin lama makin sepi. Betul atau betul? Ibu besok tarawih enggak? Bapak besok tarawih enggak? Ustaz catat ini yang rajin-rajin nih patut dikasih apresiasi ini. Bapak dan ibu bisa lihat di YouTube bagaimana ada satu masjid sholat subuhnya seperti sholat Jum'ah. Yang rajin sholat subuh bisa milih door prize, Bu, kulkas, TV, ada LED, LCD, itu di Jogokarian. Infaknya nggak pernah ada Rp1 pun, selalu nol pelaporan infaknya. Di suatu saat Ustaz, kalau ada pelatihan dari Batam ke Jogja, ikut bagaimana manajemen masjid supaya masjidnya itu ramai. Ini Pak, memang lama-lama orang yang lagi sholat dikasih hadiah apa dong? TV, kulkas. Ibu-ibu mau kulkas gak kalau rajin sholat? Lama kelamaan jamaah di Jogja itu Pak, gak pengen hadiah lagi, saking rajinnya ke masjid, karena dunia itu kecil, tidak bisa diukur dengan hadiah. Penariknya manajemennya itu luar biasa. Infaknya gak pernah ada. Setiap ada infak langsung dilaporkan nol. Infak nol. Masya Allah Pak. Tapi jamaahnya luar biasa. Nah ini patut kita tiru. Bagaimana manajemen masjid bisa kita tiru di sini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sebagaimana yang dijudulkan oleh pemerintah Kota Batam, bahwa hendaknya seorang penceramah pada malam ke-15 ini membahas tentang memuliakan ulama. Nah, ini adik-adik yang sudah mencatat. Memuliakan siapa, Bu? Ulama.
Siapa itu ulama? Innama yakhshallahu bihil abdul ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang paling takut dengan Allah. Itu ulama, Bu. Kalau ulama yang palsu, ya, ke penampilan yang kayak ustaz, tapi gak pernah takut sama Allah. Disuap mau, dikasih uang mau. Ini ulama palsu, Pak. Ulama yang asli, Bapak Ibu, dia akan takut sama Allah dari pandangannya, dari tangannya, perilakunya. Sehari-hari dia adalah penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, kalau di perumahan ini, di Glory ini ada orang yang ulama, yang memiliki banyak ilmu. Bapak dan Ibu, patut Ibu muliakan. Ini saya sampaikan, Bu, ya. Ada 3 sampai 4 keutamaan orang yang memuliakan ulama. Ini kalau nggak dikasih edukasi, saya khawatir ulama-ulama yang ada di perumahan ini kasihan nasibnya. Nggak diperhatikan sama warga, akhirnya ulama itu pergi meninggalkan perumahan itu. Kalau Bapak Ibu menemukan ada ulama di perumahan ini, tolong dengarkan baik-baik ceramah ini. Yang pertama, apabila Bapak Ibu memandang ulama, melihat wajahnya, man nazara ila wajhil ulama, siapa yang memandang mukanya ulama. Duh, Pak, memandang wajahnya ulama itu, Pak, membuat dia tersenyum, maka apa kata hadis Nabi? Maka setiap pandangannya itu akan menciptakan satu malaikat yang akan memohonkan ampun kepada orang yang memandang ulama tersebut. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau Ibu ada ustadz di sini, guru ngaji, ada guru privat, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, Bu, sayangi mereka, Bu. Serius, Pak. Ini yang mendatangkan keberkahan di perumahan kita ini. Betul atau betul, Bu? Di kadang-kadang guru ngaji gak dipikirkan nasibnya, maunya gratis, akhirnya guru ngajinya harus mencari maisha, mencari penghidupan di luar. Nah, ini PR kita bersama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang memuliakan ulama, maka dia akan memiliki keutamaan daripada belajar salat 1000 rakaat. Nah, ini dia ini, Pak. Man ta'allama ilman bihi minal ulama. Siapa yang belajar ilmu dari seorang ulama, satu bab saja, baik diamalkan maupun tidak, maka ilmu yang didapati dari ulama tersebut itu lebih mulia daripada salat 1000 rakaat. Masya Allah, Pak. Salat sunnah 1000 rakaat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya para ulama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kajian, majelis taklim, ada tabligh akbar, Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, panggil ulama ke sini, maka Ibu dengarkan, ambil ilmunya. Satu ilmu yang Bapak Ibu ambil dari ulama tersebut, maka Bapak Ibu amalkan, itu lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, Pak. Ini kalau gak diedukasi, ini lama-lama orang gak menghargai ulama lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naumul alim. Ini kata hadis Nabi, ya. Naumul alim khairun, ya, min ibadihil jahil. Bapak dan Ibu, tidurnya seorang alim, orang yang memiliki ilmu itu, Pak, itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Apa maksudnya, Pak Ustadz? Kalau ada orang yang alim, tidurnya itu perlu ilmu, Pak. Bagaimana dia tidurnya? Ilmu pengetahuan. Dibanding orang yang asal-asalan ibadahnya, gak punya guru. Nah, ini dikatakan sama Nabi, lebih utama tidurnya orang yang alim itu daripada sholatnya orang yang bodoh. Na'udzubillahi min dzalik.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Lalu yang keempat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memuliakan ulama di perumahan ini atau di dunia, maka kata Nabi, man akramal ulama faqad akramani, kata Rasulullah. Orang-orang yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan aku. Wa man akramani wa faqad akramallah. Orang yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Orang yang memuliakan Allah, maka tempat tinggalnya adalah surga. Dalam kata lain Bapak Ibu, kalau ada orang yang alim di perumahan ini, Ibu muliakan, itu sama dengan memuliakan Nabi, dan tempatnya adalah di surga. Oh, gitu Pak. Jadi makanya pantas kalau ada orang alim dicium tangannya. Orang yang alim disambut dengan marhaban. Tola'al badru. Karena begitulah kita, karena merasa rendah ilmu, beliau adalah orang yang tinggi ilmu, kita sanjung dan kita muliakan dirinya. Ini Pak. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mau mendatangi rumahnya ulama. Nah, kalau ada guru yang pintar di sini, baik guru ngaji, guru sekolah, maupun guru yang pintar Bapak Ibu, Ibu, Bapak datang ke rumahnya, Masya Allah Pak, ini pahalanya luar biasa. Apabila ada orang yang mendatangi rumahnya seorang yang alim, seorang ulama, lalu dia duduk, maka kata Rasulullah, itu sama dengan dia duduk denganku, sama dengan duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang duduk dekat denganku itu, makanya nanti akan bersama Nabi di surga. Allahumma lupa. Kalau kita ini Pak, kata lain, kalau ada ulama, ada guru-guru di sini, sering-seringlah kita datang ke rumahnya, minta fatwa, minta rujukan bagaimana sih Ustaz, ini halal atau haram, ini bagus atau tidak. Datangnya saja itu Pak, itu mengundang berkah. Duduknya kita sama dengan kita duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang penting. Maka itu mari Bapak dan Ibu, saya ajak kita sama-sama memuliakan guru-guru kita yang ada di perumahan ini. Pasti saya yakin ada. Ada atau tidak Bu? Nah, kalau ada, Ibu dan Bapak lah yang tahu di mana orang rumahnya seorang ulama itu. Nah, intinya mari, adik-adik ini, di kocek Bapak ini ada hadiah. Siapa yang bisa jawab, Bapak kasih hadiah ini. Mau nggak? Yang laki-laki satu, yang perempuan satu.